Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafal karim wa ala alihi wa azwajihi ajma'in amma ba'd. Ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita ingin menyampaikan tentang bacaan dan makna sekaligus di dalam salawat nariyah atau di dalam salawat taziyah. Ada yang mengatakan salawat tafrijiyah. Dalam hal ini, salawat nariyah ini ketika tidak dimaknai secara gramatika Arab, maka sangat berbahaya sekali. Sehingga banyak orang-orang mengatakan ini salawat bid'ah apa segala macam, dia katakan salawat yang tidak ada contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun beliau memahami bukan dari arti yang sehakikatnya. Karena dia cuma melihat kalimat atau secara luawi, lafalnya aja yang dimaknai. Tapi bukan dengan gramatika Arab yang seharusnya dipakai agar supaya pemahamannya tidak salah atau tidak sesat. Maka saya yakin dalam hal ini sebenarnya pengarang ini, kalau beliau tidak alim, tidak mungkin mengarang salawat. Karena tidak mudah. Pertama, kalau beliau tidak ahli di bidangnya pun tidak akan menjadi seorang pengarang, seorang musannif, bahkan terkadang kan sampai menjadi seorang mufassir. Maka saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita mencoba menggali atau merinci makna yang hakiki, yang hakikatnya yang terkandung di dalam salawat nariyah ini. Sementara yang menjadi gejolak bagi orang-orang atau sebagian asatid yang tidak memahami hal ini, yaitu yang pasti di luar azwajal Ahlussunnah wal Jamaah, terutama Nahdiyin. Di luar itulah yang banyak menyesatkan, membid'ahkan ketika orang membaca salawat ini. Yang terletak ini, maka kita coba baca dari awal. Suatu contoh, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nabi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir rawaib wa husnul hawaij wa tunalu bihir rawaibu wa yustasqal wamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin. Yang menjadi permasalahan di sini ada beberapa titik yang memang dimaknai sehingga menjadi masalah karena dimaknai secara lafal saja, harfiah. Suatu contoh di dalam kalimat tanhallu bihil uqadu wa tamfariju bihil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir rawaib. Di sini ada 4 titik. Karena cara memaknainya salah, tidak melalui ilmu gramatika. Tapi ketika pakai ilmu gramatika Arab, insya Allah makna pun tidak salah, pemahamannya pun sama dengan musannif yang mengarang salawat ini. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami menerangkan, karena kami pun manusia biasa yang tak lepas dari khilaf penyampaian ataupun salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terutama kami ingin membahas tentang lafal yang pertama, tanhallu bihil uqadu. Tanhallu ini adalah ala wazni infa'alah atau inhallah, limutawa'ati fa'alah, atau dampak dari fa'alah. Mutawa'ah ini maknanya dampak dari fa'alah. Jika kita pahami wazan infa'alah ini,
mengandaikan pelaku yang tersembunyi, tersirat. Padahal di 4 kalimat tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu, ini di kalimat 4 ini adalah sebagai silah atau kata sambung dari isim mausul alladhi. Maka di sana ada kalimat alladhi tanhallu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu. Nah, jadi ada alladhinya. Nah, di sana isim mausul. Jadi menjadi silah, sebagai silah ini. Kata sambung dari isim mausul alladhi. Yang berposisi sebagai naat atau mensifati kata Muhammad di depan tadi, ala sayyidina Muhammadinin alladhi tanhallu. Jadi menjadi mensifati kata kalimat Muhammad. Menurut ilmu sorof, lafal ini, tanhallu ini adalah fi'il mudhari' ala wazni imfa'alah. Menurut ilmu nahwu dan sorof adalah fi'il mudhari' ala wazni imfa'alah. Dari kata inhallah. Diambil dari kata inhallah yang memiliki fungsi faidah limutawa'ati fa'alah. Dampak dari fa'alah. Maka jika kita pahami wazan imfa'alah ini mengandaikan pelaku tersembunyi. Jadi ada pelaku yang tersembunyi, ini yang diandaikan. Pelaku yang tersembunyi. Karenanya ada pelaku tersembunyi ini cuma sebagai ekspresi dampak aja. Jadi akibat dari pekerjaan yang sebelumnya. Kalau tanhallu bihil uqadu dimaknai bahwa secara mutlak bahwa baginda Nabi Muhammad SAW yang melepas ikatan-ikatan itu. Jadi kan maknanya seperti ini, tanhallu bihil uqadu, segala ikatan-ikatan atau kesulitan bisa lepas karena Nabi Muhammad. Nah, kalau itu dimaknai secara mutlak itu bahwa Nabi Muhammad yang melepas ikatan-ikatan itu, tentunya kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena ada tambahan sesudah tanhallu di sana, ada kalimat bihi, ada tambahan bihi. Di sini menunjukkan pengertian bihi ini perantara, syabab atau wasilah atau sebab. Sebab. Nah, pelaku tersembunyinya hakikatnya tetaplah Allah. Sebab kandungan dalam lafal tersebut berfaidah limutawa'ati fa'alah. Nah, ada bihi, ada perantara, ada sebab, maksudnya begini. Jadi makanya disebutkan di dalam Alfiya Ibnu Malik itu ba itu banyak maknanya. Maka di sana tanhallu bihil uqadu, ada bihinya, ada baknya. Bihi ini menurut Alfiya Ibnu Malik maknanya, makna baknya aja ini. Ini banyak makna baknya. Ada yang mengatakan di dalam kitab itu bil basta'in wa addi awid al-sikir wa mislama wa min wa an bihandiki. Juga disebutkan di dalam nadham qawaidul i'rab. Di sana kalau tidak salah maknanya ba itu ada 12. Al-sikbi ba iwat in wa sabbibi wazid wa addi wa abdilan tusib. Ada seperti itu. Bahwasanya maknanya ba itu banyak. Ada makna ba ilsok. Ilsoknya dibagi lagi menjadi duaan. Ada ilsok hakiki, ada ilsok majasi. Ilsok hakiki bertemu amsak tuh bisaidin. Nah, saya memegangi Zaid, tapi dipegang beneran tubuhnya. Kalau yang majazi maror tuh bisaidin. Saya lewat bertemu dengan Zaid, atau saya berjalan bertemu Zaid, bertemu aja. Tapi tidak sampai berjabat tangan, itu cuma bertemu. Adapun ba yang bermakna yang dimaksud tadi, ini sebagai wasilah atau perantara, sebagai sebab, ini namanya ba bimakna sababiyah. Ba bimakna sababiyah di lafal bihi tadi. Nah, contohnya innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Lafal bittikhadih ada ba di depan, itu bimakna sababiyah. Jadi sebagai perantara penyebab. Maknanya kalian
Ainakum dalam kalian berbuat dolim kepada dirimu sendiri, bittikhadikumul ijlah, sebab atau disebabkan menyembah patung sapi emas. Ada baknya di sana, disebabkan, ada perantara. Sama dengan ini, ikatan-ikatan, kesulitan-kesulitan akan terlepas karena sebab baginda Nabi Muhammad. Ada sebabnya. Sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam diampuni oleh Allah taubatnya karena ada sebab menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Nama baginda dijadikan suatu perantara, suatu wasilah. Maka di mana ada bid'ahnya? Makanya cara memahami baik Al-Quran Karim atau hadis atau segala macam bacaan di dalam kitab kuning, kalau dengan gramatika Arab, insya Allah pemahamannya pun akan sama dengan yang dimaksudkan oleh Imam Al-Musannifnya. Tidak mungkin keliru. Yang kedua, lafal tamfariju bihil kurabu. Itu fi'il mudhari' ala wazni sama infa'alah, infaraja juga. Sama dengan yang di atas. Yang berbeda, berfaedah limutawa'ati fa'alah. Dampak dari fa'alah. Itu sama sebenarnya. Tidak ada yang berbeda karangannya itu. Maka lafal tamfariju ini dapat berbentuk kalimat farajallahul kurabah famfarajah. Bisa berbentuk kalimat seperti ini sebenarnya. Karena ada lafal tamfariju. Dampak dari fa'ala. Kalau dilengkapkan kalimat ini tanpa bihi farajallahul kurabah famfarajah. Dengan demikian ini nyata sudah. Bahwasanya Allah yang membuka, bukan menyingkap bencana. Maka tamfariju bihil kurabu, segala bencana bisa tersingkap karena adanya sebab Nabi Muhammad SAW perantara. Yang menyebabkan tersingkap itu perantara baginda Nabi. Cuman yang menyingkap bencana itu adalah nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian Allah lah yang membuka, Allah lah yang menyingkap bencana atau kesalahan, bukan baginda Nabi. Ini yang dimaksud bahasa tadi ketika tamfariju bihil kurabu. Ketika kita itu ingin melengkapkan, tidak pakai bihi, farajallahul kurabah famfarajah. Mungkin seperti ini. Terus yang ketiga, apa itu yang ketiga? Wattugda bihil hawaid, itu fi'il mudhari' mabni majhul. Fi'il mudhari' mabni majhul. Dalam kaidah ilmu nahwu, fi'il mabni majhul itu tidak menyebutkan fa'ilnya. Tidak menyebutkan fa'ilnya. Karena sudah diketahui atau sengaja disembunyikan fa'ilnya itu. Al-hawaid itu menjadi naibul fa'il sebagai pengganti fa'ilnya. Al-hawaid itu menjadi naibul fa'il sebagai pengganti fa'ilnya. Ini mirip ketika kita mengatakan Zaid dipukul. Ini mirip seperti ini. Maka kita bisa mengandaikan adanya pemukulan yang sedang disamarkan. Dengan demikian kita bisa mengandaikan lebih lengkap lagi dari kalimat tugda bihil hawa'i itu, kalau bisa diandaikan karena ada kalimat yang disamarkan, yang tidak dijelaskan benar, seperti susunan tersebut itu bisa dirubah. Maksudnya tugda bihil hawa'i, tugda pakai fi'il mudhari' mabni majhul. Jadi andai kata kita itu tidak pakai fi'il mudhari' mabni majhul, nanti jadinya yakdillahul hawaijah. Seperti ini. Jadi Allah akan mengabulkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Allah yang mengabulkan. Dikadabihinya itu di sana sebab baginda, ada perantara baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti inilah cara memahami kalau pakai ilmu gramatika, pakai ilmunya. Jadi kalau tidak memakai ilmu di bidangnya, kalau memaknai akan menyalahi pemahaman, nanti pemahamannya pun akan beda, dengan siapapun akan beda. Tapi kalau memang dirinci dengan ilmunya, insya Allah tidak akan beda pendapatnya, tidak akan beda pemahamannya, baik dengan para asatid yang lain atau dengan musannifnya. Jadi ayolah kita gali, karena ini tidak cukup ini menggali dengan cuman sebatas seperti ini. Mudah-mudahan
apa yang kami sampaikan tadi begitu bermanfaat, bahwasanya pada intinya ini tidak adalah kalimat yang dituduh oleh orang kaum sebelah yang mengatakan itu bid'ah atau ini syirik, ini selawat neraka apa, karena beliau wallahu a'lam mungkin tidak memahami dengan gramatika Arab yang dalam. Karena aku mantau pun saya lihat pun seperti itu, memang dia cukup banyak hafal luat bahasa Arabnya aja, tapi dengan ilmu gramatikanya beliau tidak paham, sehingga pemahamannya beliau tidak akan sama dengan pemahaman orang yang mempunyai ilmunya. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, karena kami pun manusia biasa yang tak luput dari salah dan lupa. Aku qauli hadza wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.